Halo, assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Apa kabar Sagitarius? Gimana kabarmu, Lur? Oke, kita lanjutkan lagi ya readingan kita di Februari 2026. Kita akan coba lihat bagaimana situasi dan kondisi Sagitarius. Februari. Lur boleh absen dulu yuk, dari kota mana sedulur yang hadir? Ayo absen dulu deh ya. Lur, nanti fokus ya. Ini aku mau serius banget nih nyampaikan pesan-pesan untuk Sagitarius. Gak tahu nih, intuisiku kayaknya meronta-ronta. Firasatku kayak kuat banget sama Sagitarius. Oke, kita buka dulu ya kartu-kartunya. Cuman please ya, jangan fokus ke kartu ya. Ini cuman kertas. Ini cuman kertas gitu. Ya ini hanya sebagai objek aja lah, biar ada yang direkam gitu. Wow. Oke, Februari. Ntar, dua lagi. Kayaknya Sagittarius harus lebih apa ya? Lebih berhati-hati sih untuk bulan ini dalam segala situasi dan kondisi ya. Oke, aku akan bahas dulu sih untuk masalah keuangan atau kerezekian kamu di bulan ini. Ya, ini saya mau nyampaikan ya. Apa yang kamu rasakan? Kalau kamu ngerasa lo kok rezekinya agak seret gitu, kok nggak kayak biasanya, kok di masuk ke Februari kok terasa menurun. Kamu nggak sendiri, Sagita. Ya, ini hampir merata. Kenapa? Kita pahami dulu ya secara global. Ya tahu sendiri dolar lagi gila-gilaan sekarang, ya kan? Apalagi teman-teman yang kerja di media pasti ngerasa juga lah bahwa ada menurunnya juga kan di situ adsense-nya. Kayak gitu. Ya karena dolar tinggi banget, nilai tukar jadi merosot. Apalagi bulan Februari ini banyak barang naik lah bla 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 kayak gitu. Ya secara global, secara umum ya kalian tahu kan gimana situasinya gitu loh. Nah, untuk bulan ini semua Sagitarius harus jeli dan teliti ya dalam penggunaan uang gitu. Ya banyak-banyak simpen dulu deh, dan ya kalau kamu ada niat beli sesuatu di bulan ini ya lu pikir lagi, lu amati, lu pahami apakah itu penting banget atau hanya sekedar nafsumu aja gitu loh. Daripada nanti nyesel gitu. Karena situasi nggak menentu, sangat nggak menentu gitu. Ya rezeki itu ada, cuman nggak terlalu yang signifikan banget lur gitu. Ya, ya untuk hari-hari itu insya Allah nih ada aja sih rezeki itu tadi. Cuman itu tadi kayak apa ya? Ya lebih ke stabil lah, nggak terlalu yang naik banget gitu. Beda sama bulan kemarin. Kalau bulan kemarin kan masih terasa ada naik-naiknya ya gitu. Itu sih. Cuman di sini ada berpatokan ya. Ada patokannya dengan dirimu sendiri Sagittarius. Kalau bulan ini kamu tidak mudah nyerah, kamu nggak mudah ngeluh, kamu terus berusaha untuk bergerak, ya kamu bisa bisa banget untuk naik secara keuangan, walaupun nggak signifikan, tapi bisa banget gitu loh, paham ya? Nah di sisi lain, kalau terlalu nurutin, males, capek, yang inilah, yang itulah, terus lu berharap rezekimu bagus, uangmu banyak, ya aneh dong gitu kan, ya nggak? Dan juga di bulan ini Sagittarius lu harus sabar ya, karena ada beberapa pemicu yang bisa ngebuat kamu down, ngebuat semangatnya kamu itu kayak drop. Itu ada ya, satu dari orang di sekitar kamu,
Nggak tahu ya, aku ngerasa ada kata-kata dari orang yang di sekitar kamu tuh kayak agak pedes gitu. Ya semoga kamu nggak gampang tersinggung, semoga kamu nggak gampang sakit hati. Gitu, satu ya. Kemudian yang kedua tentang memori atau alam bawah sadar ya. Hal-hal yang ya ini bisa tentang trauma lagi ya. Nggak tahu nih kayak di bulan ini tuh ada fase yang mengulang. Ada beberapa di antara kamu yang kayak teringat lagi dengan sesuatu yang menyakitkan atau wajah seseorang yang nyakitin kamu. Ya, jika kamu menemukan situasi seperti itu, jangan kamu turuti. Itu hanya ilusi alam bawah sadarmu doang. Ya, lu jangan ikuti. Kalau kamu ikuti, kamu drop. Pasti drop. Itu akan ngebuatmu rugi gitu loh. Yang harusnya kamu bisa semangat ya dalam berkarya, dalam beraktivitas, cari cuan, ya ini kamu bisa drop banget nantinya. Hati-hati ya gitu. Nah kemudian yang penting lagi nih, Sagittarius harus bisa melawan rasa takut gitu. Overthinking lah, ini tentang overthinking kambuh lagi kayaknya ya gitu. Ada takut, wah nanti kalau begini bah, pokoknya gitulah. Sesuatu yang membuat kamu takut itu harus kamu lawan, karena gini, kamu tidak akan tahu kamu nggak akan tahu manis atau masamnya jeruk kalau kamu tidak mencobanya, kayak gitu ya. Jadi jangan berasumsi dulu, tapi cobalah. Sama halnya dengan kehidupan ini. Ya kalau kamu belum ngelangkah udah overthinking duluan, ya lu akan stuck, lu nggak akan jalan gitu loh. Ya, karena apa yang kamu pikirkan pun juga belum tentu nyata. Dan kamu juga nggak tahu apa yang kamu pikirkan itu benar atau tidak, kan nggak tahu juga kan. Gitu loh lur. Oke. Nah, tapi nanti aku ngerasa di pertengahan bulan ya, di pertengahan bulan sampai mendekati akhir bulan ada perubahan di sini ya, ada perubahan yang ya aku ngerasa cukup membaik lah nantinya. Insya Allah deh rezeki kamu juga akan terasa ngisi lagi lah gitu ya. Gitu. Ibaratnya nih kemarin mungkin untuk awal bulan ya, awal bulan tuh ya ada cuman kayak tetesan gerimis gitu ibaratnya, ilustrasinya gitu. Cuman nanti masuk ke pertengahan bulan ini gerimisnya lebih lebih banyak gitu. Tapi tergantung upaya kamu sih gitu. Jangan terlalu banyak ngeluh gitu sih. Karena yang ngeluh nggak akan merubah keadaan kamu, ya nggak? Dan juga di sisi lain di bulan ini Sagi, kayaknya kamu akan bertumpu dengan kakimu sendiri gitu. Kamu cerita dengan siapapun ya sama. Kamu ngeluh dengan orang pun ya mereka juga lebih lebih ngeluh dari kamu gitu loh. Gitu. Jadi ya lu harus berjalan di atas kaki kamu sendiri. Kamu bisa banget kok di situ. Oke. Hmm, Nah, kemudian di sisi lain kita akan bahas untuk masalah karir. Wow, tolong ya untuk masalah karir satu hal yang penting, jangan aneh-aneh lah ya, jangan aneh-aneh, ini penting nih. Karena bisa terjadi ya, contoh nih misalkan ya, kamu make duit perusahaan untuk alasan A, B, C, atau memanipulasi data misalkan, ya menurut kamu, wah aku aman kok, enggak aman, enggak, lo ketahuan, lo kebongkar gitu. Nah tapi ini ada vice versa juga ya, ada vice versa tentang seseorang juga gitu ya, rekan kerja gitu. Mungkin ada seseorang di sini di karir kamu ya, dia tuh kayak melakukan kesalahan atau kecurangan ya. Ya satu hal lagi ya, please kamu harus lebih lebih apa ya, berhati-hati ya dengan tipu daya atau manipulasi, karena aku khawatir ini orang itu
curang, melakukan kesalahan, dia memperdaya kamu agar kamu ikut kesalahan dia, kayak gitu loh. Paham nggak sih? Ya, sorry ya agak jelimet ya. Oke. Nah, ini ada hal penting lagi ya. Kalau kamu di dalam segi karir mengalami banyak keraguan, itu tanda-tanda petunjuk loh. Contoh, kamu kayak nggak betah, pengen pergi, pengen pindah, tapi kok masih berat, kok masih keragu, ada apa dengan itu? Kamu coba telusurin, terutama dirimu dulu, gitu. Bisa bisa jadi nih, cuman pikiran kamu, bisa jadi cuman kamu yang lelah, kayak gitu, ya. Dan juga dalam perjalanan kamu di bulan ini, dalam segi keputusan, ya, tolong pertimbangkan dalam hal apapun, ya, jangan gerusa-gerusu, jangan sakarepmu sendiri, ya nanti ujung-ujungnya nyesel, ngamuk pula, ya kan? Kenapa? Karena kalau di bulan ini lu nggak pertimbangkan, lu nggak mikir secara matang ya dalam setiap keputusan, lu akan nyesel gitu. Nah, kemudian di sisi lain ya, untuk kamu yang sudah terlanjur ngambil suatu keputusan, contoh, hmm, apa ya, akhir bulan kemarin misalkan, akhir bulan Januari atau awal Februari, kamu memutuskan untuk pindah atau resign dari suatu tempat pekerjaan, tapi kayak ada rasa nyesel, aduh, kenapa ya kemarin kok berhenti gitu. Ya, lu jangan insecure gitu. Keputusan yang sudah kamu ambil, yang sudah lalu, itu keputusan yang baik sebenarnya. Karena kalau kamu bisa ngerenung, ya, ada situasi kayak serba salah kan sebelumnya. Bertahan tapi kondisinya kayak gitu, gitu. Nah, kemudian ada hal lagi, hal lain juga dalam kehidupan ini tentang sesuatu yang berbeda, sesuatu yang berubah. Contohnya, biasanya kamu pegang duit, kok ini mungkin tabunganmu tinggal seperempat atau setengahnya, yang kemarin kok kelihatan banyak, kok ini kelihatan sedikit. Ya, jangan insecure juga sih ya, kayak gitu. Dan juga ketika sesuatu yang kamu inginkan, yang sudah kamu rencanakan, tidak sesuai ekspektasi, ya lu jangan berkecil hati juga. Ya, karena ada pola-pola kayak gitu loh. Ya, hati-hati ya. Dengan dirimu sendiri deh pokoknya. Tapi ya segala sesuatu insya Allah deh bisa berjalan baik ya bulan ini. Tapi dengan catatan kamu harus waspada dengan dirimu sendiri. Ya, kayak gitu. Kemudian sebentar ya. Sebenarnya dalam segi karir ini, dalam kerjaan ya, ada hal bagus ya. Mungkin untuk 10 hari pertama di Februari kerasa berat, mager, males, ya kayak nggak ada semangat. Sorry. Kayak gitu. Cuman ini akan pulih kok. Akan pulih lagi. Nanti masuk tanggal 11 sampai ke 20, nah itu ada momen dimana kamu akan lebih semangat, lebih percaya diri, ya kayak apa ya, greget lagi lah gitu. Itu. Jadi apa yang kamu rasakan di awal bulan itu, ya itu cuma sementara gitu loh. Ya, ya semoga karir kamu bagus sesuai dengan upaya dan usaha kamu. Gitu. Lanjut. Sama sih dengan keuangan juga ya sebenarnya. Karena ya kedepannya membaik gitu. Kan aku sudah pernah bahas juga di readingan general ya. Yang di situ ada saya juga di situ. Saya juga sampaikan bahwa ya untuk Februari ini sampai tanggal 15 gitu. Ini situasi memang kayak gimana ya, agak berat sih memang. Cuma nanti sudah masuk tanggal 15 sampai ke 28-nya, itu mulai berangsur-angsur membaik sih.
semangat kamu kembali, kondisi kamu bisa kembali normal lagi, ya, pikiran yang ramai itu bisa kayak redem, emosi pun juga akan meredem, rezeki pun juga akan lebih enak, mulai tertata lagi, kayak gitu loh polanya. Karena ya hidup ini ya kalau kita ngerenung ya memang gitu. Pasti ada naik, ada turun. Kan Januari kemarin juga gitu, kerasa nggak? Januari tuh tanggal 1 sampai 15, wah kayak semangatnya oke kan. Masuk mendekati tanggal 20, mulai drop, mulai down lagi. Mungkin sampai awal Februari, bener nggak? Nanti kita naik lagi, gitu loh. Kan ada greget, ada semangat, akan mulai berpikir lebih luas lagi, udah mulai menata hidup lagi, kayak gitu loh. Ya. Dan untuk kamu yang sedang berproses memperbaiki diri, ya lu jangan berkecil hati gitu. Karena ketika kamu kembali ke kepleset, ya bukan berarti kamu salah, enggak. Ya itu bagian dari proses. Sorry, si kameraku kesenggol ya, Rek. Oke, lanjut ya. Dalam segi hubungan atau asmara deh. Sagi yang single ya. Nah, ini ada hal yang kusuka ya dari Sagittarius. Sepertinya di bulan Februari ini Sagittarius akan berusaha untuk membuka hati ya kepada seseorang gitu. Ya, Sagi memang sedang berusaha untuk move on dari seseorang atau dari masa lalu. Cuman ya di Februari ini kamu kayak memberanikan diri ya, aku ngerasa gitu sih. Ya ini hal positif ya. Karena ya poinnya ke kamu sebenarnya. Kalau kamu single dan kamu terus terperangkap dalam masa lalu, rasa sakit yang menyebabkan kamu takut untuk memulai hubungan, takut kecewa, takut kayak dulu lagi, ya apa yang kamu takuti juga nggak nyata kok. Dan tidak semua orang sama gitu loh. Setiap orang yang kamu temui pasti berbeda-beda. Nah, ya balik ke kamu sih. Kalau kamu bulan ini mau ngebuka hati dalam urusan asmara ini ya monggo silahkan. Karena cukup lumayan bagus energinya gitu ya. Karena di bulan ini ada di antara kamu yang akan terkoneksi dengan seseorang, yang akan dekat dengan seseorang. Ini akan jadi momen seru nantinya. Aku nggak tahu ya apa ya. Cuman aku ngerasa kamu kayak ketemu dengan seseorang yang bukan cuman sehati tapi sepemikiran juga gitu. Kayak ada ide-ide atau ya sesuatu yang seru gitu. Kamu dan dia sefrekuensi. Nah gitu. Cuman aku nggak tahu ya apakah ini nanti akan jadi kekasihmu atau pacaran, I don't know tentang itu. Cuman aku lebih ngerasa kayak lu akan happy dengan orang ini. Lu akan menemukan sesuatu yang baru lah. Ada sesuatu yang baru di bulan ini. Ya jalanin dulu deh saranku ya. Gitu. Oke. Kemudian ada satu hal lagi di sini untuk Sagi ya. Ini vice versa lah. Untuk seseorang yang sedang dekat sama kamu di bulan ini ada pola maju mundur ya. Dalam ya kayak dia itu kelihatannya serius nggak sih gitu loh. Ada di antara kamu kayak ngerasa dia ini serius nggak sih? Ngomongnya serius tapi kok gelagatnya kayak gini, gerak-geriknya kayak gini, kayak membingungkan. Kenapa bisa begitu? Karena ada di antara kamu itu dalam posisi trauma yang kayak nongol atau keingat dengan masa lalu lagi gitu, alam bawah sadar yang naik gitu loh. Ya. Ya, jadi di sini keraguan dia itu hanya sementara kok. Ya arti dia itu ya vice versa tadi, kamu bisa seseorang yang dekat sama kamu tadi sih gitu. Ya saranku sih jalanin aja dulu lah ya. Dan juga jangan terlalu ke arah serius-seriusan dulu deh. Lebih ke pahamilah bagaimana dia, sifatnya, bagaimana karakternya, kayak gitu loh. Ya Lur ya. Jelas? Oke, dalam hubungan Sagi, ya hati-hati ya. Hati-hati banget nih.
Terutama untuk diri sendiri ya. Satu, lisan, hati-hati dengan ucapan. Karena ada situasi yang bisa jadi fatal di sini. Ya, hati-hati ya. Terus kemudian yang kedua adalah misalnya nih, misal ya, ada di antara kamu yang mungkin lagi dekat sama orang, tapi lu udah punya pasangan, lu mending cut off aja lah. Kalau memang lu masih sayang dengan pasanganmu, mending lu kembali dengan pasangan kamu. Kalau memang masih sayang ya, kayak gitu. Kenapa? Karena ketika ini terendus dan kebongkar, selesai nggak ada maaf sama sekali. Ya, ya ini untuk kamu yang nikah atau belum nikah sama. Saya tidak nakut-nakuti, lebih baik aku buka ini semua biar lu ngerti gitu. Ya, udah waktunya kamu padamkan api. Jangan karena alasan kecil lah. Nah, kayak gitu. Dan kemudian, satu hal lagi, dalam hubungan sagi, ya harap sabar ya kalau nanti ada hal-hal kecil yang dibesar-besarkan. Ini vice versa, bisa sagi, bisa pasangan sagi. Ya, hal kecil sebenarnya, cuman kayak digede-gedein banget. Dan juga hal penting lagi dalam hubungan, tolong jangan jangan nyepelein keadaan atau situasi sekecil apapun. Karena ini bisa jadi sesuatu yang wow. Ini bisa jadi suatu kesalahan yang mungkin menurut dia jadi suatu kesalahan yang fatal. Paham? Ya. Ya nggak tau lah, aku ngerasa ada nih di antara kamu dan dia itu kayak suka nyepelein gitu loh. Ah yaudahlah nantilah ya beginilah begitulah. Ya, please jangan gitu. Nah, kemudian memang ada yang akan kembali dalam arti deket ya. Nggak tahu nih. Ini bisa tentang orang yang gagal mendekati kamu, mungkin akan dekat lagi di sini. Ada juga seseorang ya mungkin pernah, ini mantan ya kayaknya ya. Ya udah aku simpel aja lah mantan lah gitulah ya. Ada gangguan dari itu. Ya untuk kamu yang single juga sama sih sebenarnya. Tapi nanti lihat sendiri situasinya ya. Ya semoga nggak ada lah gitu. Semoga nggak ada muka-muka si mantan-mantan nggak jelas ini. Ada seseorang tapi vice versa bisa sagi juga di sini. Ada seseorang ini pengen kembali gitu. Pengen kembali. Ya dia ngerasa bersalah di sini. Dia juga sadar bahwa oh ternyata kamu beda dengan yang lain. Ternyata kamu lebih wah, kamu juga selama ini setia lah, mungkin lah bla 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 kayak gitu. Ada perasaan kayak gitu. Dia mau kembali, tapi di sini kayaknya pintu udah tertutup ya. Ada pintu yang sudah tertutup rapat, nggak bisa lagi dibuka. Kayak nggak ada maaf. Sama halnya dengan orang yang sudah nyakitin Sagi. Ini juga ada seseorang yang sebenarnya dia mau minta maaf atau dia mau deket lagi atau dia mau baikin, mau berteman lah atau dekat atau baik kayak gitu loh. Cuman ya itu tadi dari Sagi sendiri kayak no, nggak bisa. Ya gitu, kadang Sagi itu kalau udah enggak sih. Ya beda sama zodiak lain sih. Kalau zodiak lain ya udah kalau udah ngerasa nggak enak kasihan ya ya udah deh maafin lah inilah. Kalau Sagi mah kagak. Ya kalau sudah kata Sagi A ya A, B ya B. Kalau udah enggak gitu sih. Tapi ya aku suka sih dengan pendirian kayak gitu ya. Gitu sih. Ya. Jadi ya sebenarnya sih untuk hubungan Sagittarius di bulan ini tuh ya nggak terlalu yang gimana-gimana ya gitu karena cukup kuat, hubungan bulan ini cukup kuat sih. Ya adapun masalah ya biasalah gitu. Hal-hal yang lumrah, hal-hal yang umum. Ya sorry ada motor lewat tadi. Kayak gitu sih. Ya dan juga nanti ada momen ya di antara kamu dan dia tuh nggak tahu nih kayak apa ya, entah kerja sama, entah kerja bareng atau punya pemikiran yang sama, ide yang sama, atau mungkin bepergian, liburan, atau makan bareng, ada suasana yang kayak membahagiakan antara kamu dan dia. Dan juga ada yang akan bermaaf-maafan gitu. Ya udah aku salah kok, mau gimana lagi ya udah minta maaf. Ya insya Allah dia dimaafin ya selama itu nggak fatal, dimaafin kok.
Tapi kalau udah namanya ketahuan selingkuh, ya lu nggak akan ada maaf. Titik. Gitu. Cuman selain itu ya insya Allah masih bisa dimaafin lah gitu. Ya semoga hubunganmu masih langgeng, ya harusnya langgeng sih. Karena ya untuk kamu yang hadir di sini, please udah deh jangan terlalu yang overthinking gimana-gimana soal hubungan ya. Cukup 1 bulan ini ya lebih ngerenung diri, hati-hati dengan sifatmu, ucapanmu, karena tahu sendiri kadang sagi dar der dor ya kan. Nah, hati-hati karena kadang lisan kita itu bisa menyakiti hati seseorang, kayak gitu aja sih. Ya saling menjaga, saling menjaga, saling memahami, terutama pahami diri kamu juga lah. Insya Allah deh hubungan ini di bulan ini lebih ke kategori stabil ya. Ya ada pun ribut kayak nggak lama deh, lu akan baikan lagi gitu. Oke deh, ini yang bisa aku kupas untuk Sagi. Ya, semoga bisa jadi gambaran untuk kamu di bulan ini. Karena readingan kayak gini ya cuman sebatas gambaran aja. Agar kamu bisa selalu berhati-hati dalam setiap langkah dan tindakan kamu. Kita jumpa the next time. Bye-bye, Sagittarius.